pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Resi. Seperti biasa nih, sudah jam 2 siang. Ini sudah waktunya kita untuk kursus memasak online bareng Sajian Sedap. Hari ini kita akan membuat spicy ramen. Nah, buat Sase Lovers pecinta makanan pedas, pecinta ramen, wajib banget nonton videonya sampai selesai. Sekarang kita lihat dulu ya bahan-bahannya. Sudah ada 200 gram mie ramen. Ini mie ramen kering yang sudah kita rebus. Lalu untuk bahan kuahnya di sini ada cukup banyak nih Sase Lovers. Kita menggunakan 3 buah paha ayam. Ini paha ayamnya sudah saya keluarkan dari tulangnya, tetapi tulangnya tidak dibuang karena nantinya ini akan dibuat kaldu. Lalu di sini ada 2000 ml air atau 2 liter air. Ada 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, lalu ada 1 buah bawang bombay yang sudah diiris panjang, 3 siung bawang putih yang dimemarkan, lalu ada jahe yang sudah dimemarkan juga, lalu ada 2 sendok makan soy saus, 1 sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh cabai kering yang sudah dicincang, ada 3,5 sendok teh garam, merica bubuk setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan untuk bahan pelengkapnya di sini ada 100 gram jamur hyoko kering yang sudah direbus lalu kita iris. Ada 2 lembar nori yang sudah dipotong kotak, ada 2 butir telur rebus yang sudah dibelah 2 bagian, 2 batang daun bawang iris, 2 sendok teh cabai tabur. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat spicy ramen. Buat Sase Lovers nih, pecinta ramen dan juga pecinta makanan pedas, wajib banget nonton videonya sampai selesai. Dan untuk kalian yang udah bergabung, langsung aja sebutin nih Sase Lovers nontonnya dari kota mana aja. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Sekarang di sini kita akan membuat kuahnya terlebih dahulu nih Sase Lovers. Kita masukkan 2 liter air. Nah, ini yang pertama kita ngapain dulu nih guys? Kita kali ini akan membuat kuah kaldunya dulu, Kak Indri. Oh, ini pakai ayam yang udah digelatin ini ya Kak Resi. Kita menggunakan ayam bagian paha. Ini ayamnya langsung aja kita masukkan. Oh, ini airnya cukup banyak ya Kak Resi. Iya, kita 2 liter. Jadi ini nanti jadinya banyak ya Kak Indri. Tapi nanti kaldu yang kita ambil hanya 1750 ml. Karena kan biasanya memang dia menyusut gitu. Iya, sih, Kak Resi. menyusut, betul. Karena kan kita akan membuat kaldu. Ini tulangnya jadi jangan kita buang, dan ini bagian dagingnya yang sudah kita filet. Karena nanti dagingnya akan kita gunakan Sase Lovers, jadi kita potong-potong. Nah, ini kalau Sase Lovers nih nggak mau filet dagingnya dulu, gimana nih Kak Resi? Nggak masalah, jadi Sase Lovers mau langsung masukkan paha ayamnya itu nggak masalah, tapi nanti tetap harus dilepas tulang kayak gini. Jadi si dagingnya itu dilepas dari tulang dan dipotong Potong-potong ya Kak Resi ya. Nah, ini daun bawangnya kita potong kasar aja, kita potong besar-besar karena nantinya akan kita saring Sase Lovers. Jadi ini hanya untuk kaldunya aja. Ini buat apa, bumbu aromatik gitu ya Kak Resi? Iya, ya? betul. Kalau untuk kaldu biasanya. Dan ini 3 siung bawang putih yang sudah kita memarkan, dan juga ada jahe. Sase Lovers, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita coba bantu jawab. Ini pasti kaldunya enak banget ya Kak Resi, karena Iya, bumbu betul. aromatik yang banyak, pakai daging paha lagi. Biasanya kita kalau membuat kaldu hanya menggunakan tulang atau daging aja kayak Indri. Cuman ini kita tambahkan untuk aromatiknya ada bawang bombay, lalu ada daun bawang, dan jahe juga bawang putih yang sudah dimasak. Pasti ini kaldunya lebih harum Sase Lovers. Nah, buat Sase Lovers yang ingin bertanya seputar masakan ini atau ada masakan lain yang kira-kira Sase Lovers ingin tanyakan, itu bisa langsung aja tulis di kolom komentar sebelum live-nya berakhir nih Sase Lovers. Iya, betul banget. Karena ini kursus memasak Sajian Sedap itu gratis ya Kak Indri, tidak Iya, dipungut betul. biaya apapun. Jadi kalau Sase Lovers ada yang masih bingung mau ditanyain, itu boleh banget langsung dimanfaatin ya Kak Indri. Langsung aja tulis di kolom komentar. Apalagi besok weekend ya, biasanya kalau mau weekend itu pasti kita siapkan menu masakan yang biasa buat makan rame-rame gitu loh Kak Resi. Betul. Nah, ini cocok banget ya. Mungkin tapi kalau yang nggak suka pedas bisa dikurangin kali ya Kak Resi. Iya, ya? betul. Karena nanti di sini kita untuk bumbu pedasnya di sini ada lumayan banyak nih Sase Lovers. Ada cabai bubuk 1 sendok teh, lalu ada ini
cabai kering 1 sendok teh, dia dihancurkan atau dicincang seperti ini. Ini juga kalau cabai kering itu pedesnya pedes banget loh Sasa Lovers. Dan ditambah lagi nanti kita masih ada taburan lagi cabai bubuk juga, cuma dia udah ada rasanya. Nah biasanya kalau cabai kering itu juga udah ada ya Kak Resi yang udah dicincang di Iya supermarket betul. ya. Itu chili flake biasanya Kak Endri. Jadi disebutnya chili flake dia seperti ini Sasa Lovers. Nah kalau untuk bahan pelengkapnya bisa ditambahkan dengan selera Sasa Lovers di rumah. Kalau di sini kita hanya menggunakan telur rebus, lalu ada ini jamur hiyoko atau jamur shiitake. Ini kita menggunakan jamur shiitake yang kering lalu sudah kita rebus tapi nih jadi ini dia sudah matang ready to eat. Dan ini ada nori juga. Kalau norinya di sini kita potong kotak melebar. Kalau Sasa Lovers mau dipotong-potong lebih halus, biasanya kan suka dipotong kayak ada julienne bentuk panjang-panjang, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan selera Sasa Lovers. Iya, untuk pelengkapnya itu bisa ditambahkan berbagai jenis yang lainnya ya Kak Resi, Iya, atau betul. ya sesuai selera gitu lah ya. Nah ini ada yang tanya nih Kak Resi dari Artisan Dia, mau nanya dong kalau pakai daging sapi tuh sama ya bumbu-bumbunya? Sama aja Sasa Lovers. Jadi kalau misalnya Sasa Lovers bedanya di mungkin kaldunya, di aromanya aja ya. Kalau di sini kita menggunakan ayam, kalau Sasa Lovers mau menggunakan daging itu juga bisa, nggak masalah. Biasanya tuh daging bagian mana sih Kak Resi yang digunakan untuk pembuatan kaldu, apalagi kaldu Kalau sapi? untuk pembuatan kaldu Sasa Lovers bisa menggunakan buntut atau juga iga. Tapi kalau daging yang ingin dimanfaatkan juga Sasa Lovers bisa menggunakan khas dalam, itu juga bisa. Jadi dia dagingnya lebih empuk ya Kak Indri. Iya betul. Kita lagi nunggu nih ya Sasa Lovers, dia emang agak lama. Apalagi tadi jumlah airnya itu lumayan banyak, ada Iya. 2 liter. Nah ini ada yang request nih Kak Resi nih, katanya bikin kimchi sup ya Kak. Kimchi soup. Wah, kali ini kita lagi membuat spicy ramen. Tapi kapan-kapan kita boleh ya Kak Indri akan kita bawakan kimchi soup. Tapi kalau Sasa Lovers sudah nggak sabar, itu resepnya sudah akan terbit di tabloid saji ya Kak Indri. Ada di tabloid saji juga Sasa Lovers di edisi 477. Nah itu juga ada juga nih Sasa Lovers, temanya di Sedap Oktober 2017 di rubrik On The Plate. Itu temanya tentang sup pedas mancanegara nih Sasa Lovers. Jadi itu bisa ditunggu juga. Nah itu juga ada sup kimchi tuh yang tadi udah di request tuh sama Penny_Pui. Nah ini udah banyak banget loh Kak Resi yang absen nih. Ada Tari Lestari dari Jakarta Utara, dan pastinya nih ada Yansen Harjoko dari Tangerang nih Kak Resi. Halo Yansen dan Sasa Lovers semuanya. Nah ini biasanya kalau ramen itu kan kita harus pergi ke restoran ya Kak Resi ya untuk makan ramen gitu. Tapi kita bisa bikin sendiri ternyata Iya ya. betul, dan ini juga proses pembuatannya mudah banget ya Kak Indri. Jadi Sasa Lovers bisa buat sendiri gitu. Wah ini ada yang komen nih Kak, dari Fadia Syapika, maaf ya kalau penyebutan namanya salah. Soya mini buat makan siang. Betul. Wah, kalau yang panas lewat seger banget ya makan Kak Indri. siangnya ya ini bisa dijadikan menu makan siang juga nih. Cocok sih untuk makan siang, makan malam, cocok lah pokoknya. Wah ini ada yang ketinggalan nih Kak Resi nih katanya. Kita lagi buat apa sih Kak Resi? Kali ini sedang membuat spicy ramen Sasa Lovers. Wah ini ada yang tanya juga nih Kak, katanya masak kuahnya pakai api apa nih Kak Resi? Kalau membuat kaldu itu menggunakan api sedang sampai kecil Sasa Lovers. Jadi supaya si kaldunya itu benar-benar keluar sempurna. Nah ini udah mulai terlihat berbusa gitu ya Kak Resi ya? Bumbunya sudah mulai keluar nih Sasa Lovers. Ini biasa terjadi kalau pembuatan kaldu nggak sih Kak Resi? Iya betul, karena nggak cuma di kaldu ayam aja, kaldu sapi, kaldu udang juga itu bisa terjadi seperti ini Sasa Lovers. Makanya kita harus menyaring kaldu setelah membuat kaldu ya Kak Resi ya, supaya kaldunya lebih jernih nih Sasa Lovers.